Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat banyak orang yang mengatakan bahwa negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kemudian kemudian Sobat Sewot, tidak sedikit para elit politik dan jajaran pengamat memantik sinyal kuat bahwa Pilpres 2024 yang tanggal 20 Maret kemarin dijadwalkan selesai rekapitulasi suara dan proses real count-nya, terdapat banyak pelanggaran dan dugaan-dugaan kecurangan, ya. Sementara kita sebagai anak bangsa merasa bahwa dua hal tersebut sangatlah jauh dari kenyataan. Maka mari kita cek kebenarannya di lapangan, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kita awali informasi terbaru hari ini melalui pintu hak angket yang beberapa hari terakhir dinilai loyo dan tendensius oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana kabar terbaru hak angket DPR hari ini? Kita cek jawaban A1 terkait perkembangan terkini hak angket yang beritanya terus meroket, Sobat Sewot. Nah, politisi senior PDI Perjuangan Masinton menyebut bahwa fraksi PDI Perjuangan tengah memproses hak angket di gedung DPR RI Pusat, ya. Menurut Masinton, pihaknya kini tengah mengkaji naskah akademik hak angket dengan memanggil puluhan profesor dan politisi senior untuk turut membantu suksesnya hak angket yang segera bergulir di gedung DPR Senayan, Jakarta. Masinton, Sobat Sewot, memastikan bahwa kubunya sedang mempelajari, ya, sedang merampungkan naskah akademik terkait dengan hak angket yang sedang dikaji secara lebih dalam dan semakin mantap tentunya. Nah, keterangan tersebut disampaikan oleh Masinton usai berorasi bersama demonstran di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada hari Selasa tanggal 19 Maret tahun 2024 kemarin, Sobat Sewot. Nah, oke, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU telah selesai, ya, menyelesaikan rekapitulasi Pilpres 2024 dan telah usai memasukkan perolehan suara dari Papua hingga Papua Pegunungan, ya. Kemudian pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Bapak Prabowo Subianto juga meraih kemenangan di Provinsi Papua Pegunungan. Dengan kemenangan di Provinsi Papua dan Papua Pegunungan, pasangan paslon 02, ya, menggenapkan kemenangan di 36 provinsi dari total keseluruhan 38 provinsi di dalam negeri, Sobat Sewot. Pasangan Prabowo Gibran juga menang secara total di pemilu luar negeri. Adapun dua provinsi yang tidak dimenangkan oleh pasangan Prabowo Gibran Rakabuming Raka adalah Aceh dan Sumatera Barat. Sedangkan pasangan Ganjar Prabowo dan Mahfud MD tidak menang di provinsi manapun, Sobat Sewot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Sewot, pengumuman resmi KPU hasil Pilpres 2024 paslon 01 mendapatkan suara 40.971.906 suara. Paslon 02 mendapatkan suara 96.214.691 suara. Sementara paslon Ganjar Mahfud paslon 03 ini mendapatkan suara 27.040.878 suara, Sobat Sewot. Nah, dengan demikian Prabowo Gibran akhirnya keluar sebagai pemenang Pilpres 2024-2029. Prabowo Gibran baru akan dikukuhkan sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029 setelah gugatan dugaan pelanggaran pemilu di Mahkamah Konstitusi telah menemukan titik keputusan konstitusionalnya, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya kita lihat bagaimana posisi Partai Nasdem.
Nasdem menerima hasil pemilu 2024 dan Nasdem ucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. Sobat Sewot, Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Abang Surya Paloh. Nah, Sobat Sewot, selain Partai Nasdem, masyarakat pemilih Capres Anies Baswedan dengan kalimat Bismillah juga mengatakan, kami bersyukur ada di dalam kelompok 40.971.906 orang, ya. Orang yang memilih pasangan Abah Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tambah bersyukur lagi karena bisa dengan jelas dan berani menentukan keberpihakan. Untuk 02 yang sudah diumumkan oleh KPU, okelah, selamat kami ucapkan. Begitu kata teman-teman yang ada di posisi relawan 01, relawan paslon Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Nah, selanjutnya Sewot TV sampaikan rilis media oleh Capres Anies Baswedan sebagaimana berikut ini, Sobat Sewot. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun dalam sebuah pemilihan, proses yang terbuka, adil, dan bebas dari tekanan tak kalah penting dari hasil akhirnya. Sehingga dapat menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Kita semua ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra-reformasi. Maka dari itu kami tegaskan bahwa penyimpangan demokrasi ini tak akan dibiarkan berlalu tanpa catatan dan menjadi presiden buruk bagi semua penyelenggaraan pemilihan ke depannya. Ke depan, mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Narasi tersebut disampaikan oleh Capres Mas Anies Rashid Baswedan didampingi oleh Muhaimin Iskandar tadi malam, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kubu Mas Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini juga diperkirakan akan segera mengajukan gugatan terkait hasil pemilihan Pilpres 2024. Gugatan maksimal diajukan 3 hari ya setelah diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum tadi malam, ya. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi pun menyatakan siap untuk menggelar persidangan sengketa hasil pemilihan umum pemilu 2024. Gugus tugas yang nantinya akan membantu tugas kepaniteraan selama persidangan. Menurut kalian, Sobat Sewot, ini sengketa Pilpres ini hasil pemilu tahun 2024 ya. Kira-kira menurut kalian tuh bagaimana, Sobat Sewot? Silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita juga bisa menilai terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum, kinerja keamanan dan lain sebagainya. Nah, baiklah Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saatnya kita masuk pada segmen analisis pidato perdana Presiden terpilih 2024-2029. Sebagai catatan, pesan moral dari sosok pemenang mandat rakyat 5 tahun ke depan, Sobat Sewot. Oke, pertama, Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, ini mengawali kalimat sambutan atau pidato pertamanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan kata salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan.
Nah, Sobat Sewot, secara moral, moral keagamaan ya, hal tersebut menjadi cerminan bagi kita semua untuk patuh kepada perintah agama sebelum pasang badan, untuk mantap jiwa dan raga, untuk melaksanakan hak konstitusional dalam berbangsa dan bernegara. Ini contoh yang sangat baik, Sobat Sewot, karena memang ucapan salam itu adalah perintah agama. Dalam Al-Quran juga disampaikan di narasinya di perintah ya, kemudian di hadis-hadis Nabi juga Rasulullah menyampaikan kepada kita semuanya sebagai umatnya. Hakul muslimi alal muslimi situn idza laqitahu fasallim alaihi. Gitu kan? Hak kita ya, kewajiban kita sesama muslim itu harus menyampaikan salam kalau kita berpapasan atau bertemu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, pengucapan salam Bapak Prabowo Subianto ya mengawali pidato yang sangat luar biasa tadi malam itu merupakan pelaksanaan terhadap perintah agama dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang harus kita apresiasi sebagai anak bangsa. Nah, kemudian Sobat Sewot, ya mesti kita tiru bahwa di berbagai kesempatan, di berbagai tempat, bagaimanapun posisinya, kalau kita berada di posisi di depan gitu kan, di depan banyak orang, maka yang mesti disampaikan pertama adalah kalimat salam ya, assalamualaikum. Nah, kemudian Sobat Sewot, kita lihat berikutnya. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada simpatisan, relawan, dan ketua-ketua partai pengusung yang hadir pada kesempatan tadi malam dengan narasi, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesabaran saudara. Baru saja Prabowo Subianto menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang hasil pemilu 2024 yang di dalamnya termasuk pemilihan presiden. Ini menarik Sobat Sewot bahwa ada kata terima kasih atas kesabaran ya. Jadi Pak Prabowo ini sejatinya juga mengamalkan sebuah hadis Nabi gitu kan. Kalau kita teliti lebih dalam, kenapa? Karena dalam sebuah sebuah nasihat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya, salah satunya adalah pertama syukur, yang kedua sabar. Ini dua hal yang tidak bisa dipisah Sobat Sewot ya. Asyukru wassobru, syukur, berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia gitu kan. Kemudian yang kedua adalah bersabar, as-sobru. Karena syukur, berterima kasih itu bukan satu hal yang kemudian cukup begitu saja tanpa kemudian ada nilai-nilai kesabaran yang membentengi perjalanan hidup kita di dunia ini Sobat Sewot. Jadi Pak Prabowo tiba-tiba dalam pidatonya tadi malam itu menyebutkan kata atas kesabaran saudara. Ya, sabar itu dalam perjuangan tentunya. Ya, tim sukses, relawan, simpatisan, dan lain sebagainya. Semuanya yang terlibat dalam hiruk-pikuk Pilpres 2024 ini yang memerlukan kesabaran, kegigihan, malam kehujanan, siang kepanasan, dan lain sebagainya untuk kemudian memenangkan paslon sesuai dengan pilihan hati masing-masing. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, jadi sabar dan yang pertama tadi ya, setelah mengucapkan salam, kemudian narasi berikutnya yang disampaikan Prabowo Subianto adalah tentang syukur dan sabar. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian diikuti dengan perjuangan-perjuangan berikutnya yang harus dibentengi dengan rasa sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian baru. Karena Prabowo Subianto ini 5 tahun ke depan tentu sebagai presiden baru akan mengalami ujian-ujian baru, ujian-ujian kepemimpinan secara nasional, dan juga ujian-ujian bagaimana menaikkan derajat bangsa Indonesia di minimal mata Asia. Ya, karena kemarin-kemarin kita tahu dong ya bahwa Bapak Prabowo ini selalu disematkan dalam dirinya sebagai macan Asia. Maka nanti dalam perjalanan 5 tahun ke depan, Bapak Prabowo Subianto harus bisa membuktikan bahwa gelar yang disematkan oleh masyarakat Indonesia soal keberanian Bapak Prabowo Subianto ya, sehingga dikasih gelar macan Asia, ini harus
benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia 5 tahun ke depan. Nah, arti kata bahwa Indonesia ini akan sejajar kembali, akan kembali berwibawa di hadapan negara-negara ASEAN yang hari ini masih terus melakukan kerjasama politik bilateral dan lain sebagainya dengan bangsa Indonesia, dengan negara Indonesia. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah mengajak kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Besar Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Bapak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa kita perlu bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Maka kemudian Bapak Prabowo Subianto ini, Sobat Sewot, menyampaikan beberapa hal berikut ini. Namun tidak saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini semuanya ya. Nanti kita sorenya akan kita sampaikan poin-poin berikutnya. Nah, kita hari ini sampaikan beberapa poin saja dan kita analisis bersama. Karena memang pemimpin itu tidak boleh anti kritik, Sobat Sewot ya. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia berhak untuk kemudian memberikan penilaian bahwa misalnya Prabowo Subianto hari ini benar-benar terbaik misalnya, dan Bapak Prabowo Subianto hari ini kurang baik misalnya. Bapak Prabowo Subianto misalnya hari ini sudah menjalankan konstitusi dan mengamalkan amanat undang-undang dengan sebenarnya gitu kan. Nah, itu perlu. Jadi ada kontrol, sosial kontrol. Sosial masyarakat perlu mengontrol agar presiden terpilih 2024-2029 tetap di jalur yang benar dalam melaksanakan amanah mandat rakyat Republik Indonesia, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot, oke. Kemudian kita menyampaikan bahwa Bapak Prabowo Subianto tadi malam mengatakan itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara tegas pada pidato pertamanya setelah penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang siapa presiden terpilih dan siapa caleg-caleg dan pileg-pileg terpilih di tingkat nasional hingga kabupaten kota dan lain sebagainya. Nah, Sobat Sewot, yang pertama yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto adalah rasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar ya, Allah yang Maha Agung, atas pengumuman resmi tentang hasil pemilu yang telah dilaksanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dijalankan oleh seluruh komponen bangsa yang punya hak pilih tentunya terhadap capres-cawapres alternatif. Ada 3 kemarin. Paslon 01 Amin, Paslon 02 Prabowo Gibran, Paslon 03 Gafud ya, Ganjar dan Mahfud. Nah, Sobat Sewot, bersyukur ini merupakan kunci utama bagi Prabowo Subianto untuk kemudian kedepannya bisa menapaki langkah demi langkah memperbaiki konstitusi, memperbaiki sistem demokrasi yang barangkali beberapa tahun terakhir ini dinilai kacau balau oleh kebanyakan masyarakat Indonesia gitu. Nah, tetapi ini harus bisa kemudian Bapak Prabowo Subianto beri bukti nyata bahwa kehadiran presiden yang baru ya, kehadiran Prabowo Subianto yang baru ini tidak hanya sekedar mewakili pemerintah dalam program-program yang berkelanjutan, tetapi juga bisa menjadi pribadi yang memiliki memiliki program terbaru yang terbaik dan juga kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikutnya setelah bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pengumuman resmi KPU, Bapak Prabowo Subianto, Sobat Sewot, juga berterima kasih ya dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 ya, pada pemilu 2024. Baik suara untuk calon presiden ataupun calon legislatif, wakil rakyat Indonesia di kantor-kantor legislasi ya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah, terima kasih yang disampaikan dan penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan oleh Bapak Prabowo Subianto kepada kita semuanya masyarakat Indonesia. Ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri sebagai masyarakat Indonesia. Yang mudah-mudahan rasa terima kasih Prabowo Subianto kepada seluruh masyarakat Indonesia ini akan berbanding lurus dengan kinerja sebagai presiden, kinerja sebagai kepala negara 5 tahun ke depan, Sobat Sewot. Nah,
Kemudian Sobat Sewot, Pilpres 2024 ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Dinilai oleh tokoh-tokoh dan pimpinan-pimpinan dunia yang melakukan komunikasi telepon dan surat tertulis ya kepada presiden terpilih ya, kepada Bapak Prabowo Subianto ini sebagai pilpres yang sangat berkesan atas lancarnya pelaksanaan pemilu 2024 yang telah berlangsung di Indonesia. Artinya apa? Bahwa setelah pilpres selesai pada 14 Februari 2024, kemudian hasil quick count keluar di berbagai platform media sosial, maka kemudian sejak itu pula banyak sekali sahabat pimpinan-pimpinan negara tetangga ya, negara-negara di seluruh dunia lah, pimpinan-pimpinan kesohor, presiden atau perdana menteri segala macam yang menyampaikan apa namanya ya, ucapan selamat kepada Prabowo Subianto, dan mayoritas mereka mengatakan bahwa sangat berkesan atas lancarnya pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari tahun 2024. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, poin-poin selanjutnya yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto pada pidato tadi malam kita akan analisis di kesempatan yang berikutnya ya, yang berikutnya nanti. Nah, salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.